Hasil Liga Champions babak perempat final, Arsenal versus Real Madrid. Ini udah kelihatan banget Arsenal siap angkat trofi UCL musim ini, dan Madrid juga siap nih angkat kaki dari UCL musim ini. Setelah di pertandingan tadi Arsenal menang 3-0 lawan Real Madrid. Main di kandang sendiri, Arsenal nunjukin jati dirinya sebagai tim raksasa Liga Inggris. Main tanpa striker murni dan ngandelin dengan, ya bisa bilang dengan false nine. Ini Arsenal benar-benar ngajarin Real Madrid cara main tanpa striker tapi bisa intens membombardir lini pertahanan lawan. Lihat aja dong statistiknya ya kan. Arsenal ini punya shoot on target lebih dari 8 guys. 11 apa berapa kalau 11 kalau salah yang shoot on targetnya itu kan. Yang jadi gol 3, ini berarti sekitar 30% dari peluang Arsenal dikonversi menjadi gol. Dari statistik ini kita bisa menarik berapa kesimpulan. Yang pertama, ini kelihatan banget nih, ini pertahanan Madrid benar-benar bobrok banget ya kan di pertandingan malam tadi. Ya, terbukti Arsenal bisa bikin 3 gol doang. Ini berkat performa ciamik dan apik dari kiper Real Madrid Courtois yang udah kayak lagu dangdut tuh performa dia. Jatuh bangun, aku nahan serangan Arsenal, gitulah kurang lebih ya kan. Tambah lagi tadi ya Ancelotti lagi-lagi nih di pertandingan krusial kayak gini, nggak ada isu pemain yang cedera, nggak ada isu main yang cederanya ya banyak itu di satu posisi. Ini malah ngadi-ngadi ya kan, mainin Valverde sebagai back kanan nih dengan formasi 4 back. Bisa jadi ya jadi full back kanan Valverde. Menurut gue sih iya udah pernah dicoba, tapi ini yang dilakuin Arsenal dan babak perempat final, dan Arsenal nih udah ngidam banget ibaratnya, udah ngidam banget untuk ngangkat trofi UCL. Dan kelihatan kan kemarin ketika Valverde ditaruh di posisi bek kanan, sementara Lucas Vazquez fit ya, emang si Carvalho belum pulih, tapi kan Carvalho belum pulih-pulih banget, masih recovery. Sementara kan Lucas Vazquez tersedia, harusnya Lucas Vazquez tuh yang jadi starting lineup untuk ngisi posisi yang diisi sama Valverde, dan Valverde harus taruh di tengah. Karena apa ya, Arsenal ini lini tengahnya kuat banget. Lihat aja tuh, ada Martin Odegaard, terus ada Declan Rice, terus ada siapa lagi, ada yang suka pesta ya kan, Thomas Pesta alias Thomas Partey. Ini menggambarkan apa ya, menggambarkan Ancelotti kayaknya udah lumayan confidence nih dengan Valverde di posisi full back kanan. Bisa jadi inverted sometimes ya kan, tapi ya dengan gaya Arsenal yang main sekarang ini sangat-sangat sulit nih kalau ngandelin, kalau lu nggak bener-bener jeli, nggak benar-benar teliti dalam menghitung kekuatan Arsenal. Dan terbukti kan tadi Arsenal benar-benar lumayan mendominasi, biarpun nggak signifikan, tapi lumayan mendominasi jalannya pertandingan dibandingin Real Madrid. Ini terbukti dari berbagai peluang yang dimiliki sama Arsenal. Dan ini juga anehnya Real Madrid ya, kan sebelum match nih kalau nggak salah Ancelotti udah bilang tuh, atau siapa gitu bilang dari pihak Real Madrid, bilang ini salah satu kekuatan Arsenal yang harus diantisipasi adalah set piece, situasi bola-bola mati. Dilalahnya tadi Real Madrid ini bikin pelanggaran di depan kotak penalti yang seharusnya bisa dihindari tuh pelanggaran ya kan. Dia bikin pelanggaran di depan kotak penalti. Sementara Arsenal ini yang ditunggu-tunggu sama Arsenal itu bola set piece, pelanggaran depan kotak penalti. Dan endingnya kita lihat dong, Declan Rice 2 kali nendang free kick dari jarak yang sangat ideal langsung ke arah gawang Real Madrid. Ini bikin gol cantik. Gol-gol cantik, tendangan lengkungannya itu indah banget ya kan, melengkung sempurna di sisi kiri dari gawang Courtois. Gol pertama juga melengkung, tendangan pisang bahasa kitanya ya kan. Gol kedua lebih parah lagi melengkungnya kan, tendangan pisangnya itu udah di atas kiri, kena tiang gawang dulu, mister gawang bagian atas, terus masuk ke gawang Courtois. Ini benar-benar apa ya, menjadi mimpi buruk bagi Real Madrid. Udah tahu kekuatan Arsenal di set piece, lu malah bikin pelanggaran yang harus bisa dihindari di depan kotak penaltinya Courtois. Dan hasilnya ya makan datu pencarian lu ya kan, kebobolan 2 gol dari situasi yang sama, set piece, pemain yang sama, yaitu Declan alias Declan Rice. Gol terakhir Arsenal pun ya kelihatan banget ini, benar-benar Arsenal manfaatin celah di sisi pertahanan Real Madrid, terutama center back nih kan. Emang Real Madrid kan di musim ini sometimes ini emang center backnya suka overform nih, dan ya di pertandingan semalam biarpun berapa kali kayak back-backnya Madrid nih, kayak siapa tuh contohnya, kayak Alaba bikin penyelamatan, terus juga kayak Bellingham kalau nggak salah ya, bikin sapuan juga ketika bola udah lewatin Courtois tuh, bikin sapuan di garis gawang Madrid. Tapi secara overall kalau kita lihat dari
segi peluang Arsenal, shoot on target Arsenal, ini kelihatan banget nih. Ini pertahanan Madrid agak keropos di pertandingan tadi. Ya nanti di leg kedua kalau mau apa namanya tuh, kalau mau bisa comeback ya, gue sih nggak yakin ya, biarpun ada peluang ke situ, tapi nggak yakin nih, karena Arsenal, ngeliat performa Arsenal tadi ini luar biasa banget. Lagi gol ketiga Arsenal tuh Merino ya kan, kelihatan banget dari skema serangan Arsenal bisa membuka, bisa menemukan celah dan menjadi titik lemah Real Madrid di musim ini. Salah satunya adalah itu sisi center back-nya Real Madrid. Merino lagi-lagi dengan tendangan melengkungnya menerima umpan cutback dari pemain Arsenal yang lainnya. Ini Merino bisa melakukan tembakan melengkung mendatar yang lagi-lagi di luar jangkauan Courtois. Mau siapapun kipernya, dengan 3 gol yang melengkung semua dari Arsenal, sulit untuk dibendung gol-gol tadi dari Arsenal. Dan ini bisa bilang Arsenal tampil hampir sempurna ya kan. Kalau kita kasih poin 1 sampai 12 ya, Arsenal nilai 11 lah ya kan. 11 tuh nilai Arsenal tadi untuk performa Arsenal di sepanjang laga tadi. Lini pertahanan pun juga begitu. Sementara kan Arsenal ada beberapa main kuncinya cedera nih kan. Gabriel siapa tuh yang cedera? Gabriel yang cedera ya. Gabriel Magalhaes kalau itu. Calafiori juga, strikernya juga hampir semua striker Arsenal absen ya. Yang striker pengalamannya tuh kayak Gabriel Jesus, terus juga kayak Havertz yang biasa taruh di posisi striker. Tambah lagi tadi Raheem Sterling juga nggak bisa karena suspend akumulasi kartu kuning. Tapi ya Arsenal bisa main dengan sangat-sangat luar biasa banget di pertandingan tadi. Dan Real Madrid ya biarpun status looking UCL udah belasan trofi, 15 trofi UCL, tapi tetap aja di pertandingan tadi melihatkan sisi apa namanya itu, sisi gelap Real Madrid di musim ini di UCL ya, yaitu sisi pertahanan yang rapuh, gampang dibongkar sama pertahanan sama barisan penyerang lawan. Dalam hal ini Arsenal. Ya bisa bilang kalau Madridnya mau ada hashtag Madrid gelap ya kan di UCL musim ini di leg kedua, harus bisa tuh manfaatin momen sebagai tuan rumah, biarpun sulit tapi masih ada peluang. Dan satu lagi catatan buat Real Madrid, ini emang Ancelotti mesti benar-benar jeli nih ketika dua matahari kembar ditaruh di lini serang, Vinicius sama Mbappe. Di match sebelumnya pun lawan Valencia juga gitu, kalau salah kan Mbappe sama Vinicius Junior main barengan. Ini suka ya punya selalu ya, ini suka menjadi bumerang buat Madrid. Karena apa ya, keduanya sama-sama mempunyai apa namanya, mempunyai birahi ataupun hasrat untuk bikin golnya. Ini sama-sama gede, sama-sama tinggi ya, bisa di pertandingan tadi ini menurut gue menjadi faktor apa ya, faktor yang sedikit menghambat Real Madrid untuk mengkreasikan peluang ya, karena keduanya tipikalnya kurang lebih mirip-mirip nih kan. Dia pun bisa, Mbappe bisa taruh agak digeser jadi CF, dan Vinicius juga bisa rotasi sama Mbappe. Tapi menurut gua sih buat match berikutnya kemungkinan jangan dimainin nih dua matahari kembar. Salah satu mesti dicadangin. Biar apa ya? Biar lebih efektif Real Madrid dalam membongkar lini pertahanan Arsenal. Ya Arsenal dengan modal 3 gol di kandang sendiri untuk di match day kedua ya, agak sedikit lebih enteng lah ya untuk menghadapi Real Madrid untuk merebut tiket semifinal nanti. Nah buat Madridista masih punya keyakinan ya nih Madrid lolos ke semifinal dan bisa comeback di kedua nanti. Tulis di kolom komentar. Thank you banget yang udah support channel YouTube gua, Irwanchan 160 lewat konten Pundit Abangan. Thank you banget channel udah support. Thank you banget sekali lagi. Terus support channel YouTube gua biar makin berkembang dengan nonton, like, subscribe, komen, dan share. Ketemu lagi bersama gue Irwanchan di konten Pundit Abangan berikutnya. Gua pamit. Salam. Olah bola.